Aku rindu saat teduh bersamamu, dekat aku dalam hangat naunganmu, bawa hidupku padamu, masuk dalam altarmu yang kudus, Bapa. Pegang tanganku, aku rindu tinggal di dalam hatimu. Engkau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu, Bapa. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di samping-Mu, Bapa,
nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa, berjalan di samping-Mu Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa, peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita kembali berjumpa dan kita akan sama-sama boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita membuka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Saya akan bacakan, Bapak Ibu Saudara bisa menyimaknya dalam Alkitab masing-masing. Begini bunyi firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Puji nama Tuhan. Saya yakin Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan yang saat ini sedang menyaksikan program ini tidak asing lagi dengan ayat ini. Ini ayat yang luar biasa. Ini ayat yang mudah untuk kita ingat. Ayat yang selalu membuat kita mengalami kegairahan di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena Yesus sedang mengingatkan kepada kita semua orang percaya yang berharap kepada Dia. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ini suatu pernyataan yang powerful ya. Ada sesuatu yang luar biasa bagi kita semua orang yang percaya. Apalagi kita masih dalam suasana Paskah, kita baru merayakan Paskah, kita tahu bahwa kemenangan sudah terjadi di dalam kehidupan kita melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, dan kita menjadi ahli waris kerajaan surga karena kita menjadi orang-orang yang dibenarkan Tuhan. Dikatakan akulah jalan kebenaran. Bicara tentang jalan, saya yakin Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan tahu apa fungsi jalan. Jalan adalah satu alat untuk kita bisa beraktivitas gitu ya. Ada banyak macam jalan, baik itu jalan besar, jalan kecil. Tetapi yang pasti ketika kita membicarakan tentang jalan, maka itu akan membawa kita kepada tujuan apa yang sedang kita kehendaki. Misalnya kalau kita mau berpergian,
ke suatu tempat, maka kita menggunakan fasilitas jalan itu. Lepas dari ada banyak jalan menuju kepada tujuan yang kita sedang tuju, tetapi kita melewati jalan. Mau jalan yang A, yang B, atau yang C. Mau jalan yang lebar atau sempit. Ada banyak pilihan yang bisa kita pilih dalam hidup ini. Yaitu berbicara tentang jalan. Ketika kita sedang mempunyai tujuan. Misalnya lebih jelasnya begini. Kalau Bapak Ibu Saudara pengen ke gereja, maka saudara sudah tahu jalan mana yang saudara harus tempuh. Oh, saya akan lewat ini lurus, belok kanan, belok kiri, dan sampai dengan tujuan. Atau mungkin ada pilihan yang lain, tujuannya sama, tapi ada pilihan jalan yang berbeda, tetapi tujuannya bisa sampai, oh lewat sini. Satu contoh misalnya, saya pernah ingin ke gereja. Ketika saya melewati pilihan jalan yang saya ambil, ternyata ada sesuatu yang menghalangi. Artinya jalan itu ditutup. Sehingga saya mengarahkan arah saya di jalan yang lain untuk sampai pada tujuan yang saya tuju. Itu kalau kita bicara tentang jalan pada umumnya. Jadi memudahkan kita untuk kita mencapai kepada tujuan kita. Nah, persoalan-persoalan ketika kita berjalan pada jalan yang kita pilih, maka kita akan menemukan juga ada kalanya jalan itu tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Misalnya ketika saya memilih jalan A ini, ternyata tidak membawa saya sampai pada tujuan yang saya kehendaki. Ada hal-hal yang mengganggu atau menunda untuk saya sampai pada tujuan yang saya inginkan. Dan ini adalah kenyataan dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa kehilangan sukacita. Atau mungkin kita harus melakukan hal-hal yang lainnya. Nah, kalau di ayat ini dikatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, maka Tuhan menunjukkan ada satu jalan yang benar-benar dijamin saudara tidak akan mengalami kekecewaan. Seperti yang saudara alami ketika saudara menentukan jalan hidup saudara. Pagi hari ini Yesus mengatakan bahwa akulah jalan dan kebenaran. Artinya Tuhan menunjukkan bahwa di dalam Yesus itu adalah jalan yang benar. Satu-satunya jalan yang harus kita pilih, yang harus kita perhatikan, yang harus kita fokuskan untuk kita bisa mencapai kepada tujuan yang kita inginkan. Saudara, kalau bicara tentang tujuan hidup kita, kadangkala orang akan berpikir bahwa tujuan hidup kita itu sudah pasti benar. Pengennya adalah sesuatu yang baik, ngalaminya sesuatu yang baik. Tetapi ada banyak loh tujuan hidup manusia itu yang kalau tidak disadari, itu banyak yang tidak benar. Jalan-jalan yang ditentukan oleh manusia, itu banyak juga yang keluar dari jalur yang dikehendaki Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini kita bisa mengetahui bahwa Tuhan mengingatkan dari firman-Nya ini, akulah jalan kebenaran. Ada banyak jalan di dalam dunia ini. Tetapi hanya satu
jalan yang benar, yang mengarahkan kepada kebenaran, yaitu di dalam Kristus Yesus. Saudara boleh punya rencana banyak di dalam menjalani hidup ini. Tetapi ketika saudara menjalaninya hanya karena sesuatu yang keluar dalam hati saudara, ide saudara, kemauan saudara, maka dipastikan itu belum mengarah kepada satu kebenaran. Tetapi kalau kita memilih jalannya Tuhan, instruksinya Tuhan, maka kita akan menuju kepada kebenaran itu. Dan kita akan boleh menikmati apa yang Tuhan akan tunjukkan dalam hidup kita. Saudara boleh lihat ketika umat Allah keluar dari Mesir menuju Kanaan. Sebenarnya Tuhan ingin memimpin umatnya menuju jalan yang benar. Supaya umat Tuhan ini juga menikmati hasil dari jalan yang ditunjukkan Tuhan, kebenaran itu. Yaitu tanah Kanaan, tanah yang penuh dengan susu dan madu. Tetapi Alkitab mencatat rupanya umat Tuhan itu tidak fokus, tidak menurut instruksi Tuhan, tidak mengikuti jalan yang Tuhan tunjukkan. Mereka berbelok ke kanan, ke kiri, dan sebagainya. Akibatnya apa? Persoalan demi persoalan itu menghampiri mereka. Bahkan sampai mereka mengalami kematian. Belum sempat menikmati tujuan yang sudah ditentukan Tuhan. Kenapa? Karena mereka memilih jalan mereka sendiri. Mereka tidak mau mendengarkan instruksi Tuhan. Mereka tidak mau berjalan seperti apa yang Tuhan mau. Akibatnya, mereka banyak menghadapi persoalan-persoalan di dalam kehidupan mereka ketika mereka berada di padang gurun. Nah, sebenarnya dari cerita ini kita bisa merenungkan kehidupan kita sebagai orang percaya. Kalau kita tidak mau berjalan di jalannya Tuhan, maka dipastikan saudara akan menikmati kesusahan, kesulitan, pergumulan. Karena saudara mengarah kepada sesuatu yang tidak benar. Tapi beda ketika saudara memilih jalan kebenaran. Siapa itu jalan kebenaran? Yesus. Maka dipastikan hidup saudara itu akan mengarah kepada kebenaran. Saudara akan menjadi pribadi-pribadi yang sukses. Saudara akan menjadi pribadi-pribadi yang sehat. Pribadi-pribadi yang bersuka cita. Bahkan pribadi-pribadi yang menjadi banyak berkat bagi banyak orang. Pilihannya hanya satu. Berjalan dalam jalan yang Tuhan sediakan. Kalau saudara bingung, saya mau kemana ini? Saudara datang kepada Tuhan. Saudara ingat ayat ini. Akulah jalan dan kebenaran itu. Kalau saudara sedang mengalami pergumulan, tidak tahu jalan mana yang harus saudara tempuh, maka saudara harus kembali kepada Tuhan. Minta hikmat kepada Tuhan. Dan ketika Tuhan tunjukkan jalan, hanya di dalam Tuhan saja saudara akan menemukan jalan keluar. Karena di luar Tuhan, mungkin saudara menemukan, tapi belum tentu kebenarannya. Tapi dijamin, ketika saudara berjalan di dalam jalan yang Tuhan tentukan, maka hidup saudara akan menemukan banyak terobosan-terobosan
Saudara akan menikmati jalan yang mulus. Saudara akan menikmati jalan yang dipimpin oleh Tuhan. Mungkin saudara harus menghadapi persoalan sih. Tetapi tidak usah takut. Karena ada Tuhan. Dia yang menjamin saudara akan sampai pada tujuannya. Karena Tuhan menyertai saudara. Oleh sebab itu kembali lagi, kita tidak perlu khawatir menjadi anak Tuhan. Kita tidak perlu takut. Karena Tuhan menyediakan jalan yang istimewa. Saya tidak tahu persis apa yang Tuhan tunjukkan kepada saudara-saudara semuanya. Mungkin bisa beda. Tapi yang pasti jalan pilihan Tuhan itu mengarah kepada kebenaran. Mungkin ada daripada salah satu saudara yang sedang dituntun Tuhan di jalan yang mulus terus. Ada yang kayaknya bergelombang, tapi ada Tuhan. Tidak masalah. Kalau ada Tuhan, pasti yang bergelombang itu menjadi baik. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama mengerti apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita. Apa yang Tuhan sedang sediakan buat kita. Tuhan sedang menunjukkan kepada kita. Hanya Dia jalan kebenaran. Bukan yang lain-lain. Bukan yang saudara sekarang mungkin lihat secara daging. Oh, itu ada jalan. Oh, ini ada jalan. Kalau itu bukan dari Tuhan, dipastikan itu bukan jalan yang benar. Dan ayat ini tidak hanya bicara tentang jalan yang benar. Ada lanjutannya. Dikatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jalan Tuhan itu tidak membawa kepada kita, kepada kebinasaan. Ada banyak jalan-jalan yang ditawarkan oleh dunia ini, yang justru ujung-ujungnya membawa kepada kebinasaan. Membawa kita kepada sesuatu yang tidak mempermuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berhati-hati. Kita harus waspada dengan trik-trik iblis, kelicikan iblis. Ada banyak tawaran-tawaran yang bisa menggoda iman kita. Yang sepertinya memberikan solusi. Ini loh jalan yang paling baik. Bisa saja kalau ketika kita menghadapi persoalan ekonomi, maka muncul bisikan dari kanan kiri, ide dari kanan kiri yang bukan dari firman Tuhan, yang bukan dari Tuhan sendiri, yang bisa membuat kita keluar dari jalur firman Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan ini. Di luar Tuhan, jalan itu dipastikan tidak benar. Menuju kepada kebinasaan. Bukan jalan yang dikehendaki Tuhan. Tetapi jalan yang dikehendaki Tuhan adalah jalan yang selalu menuntun kita pada kebenaran dan membawa kepada kehidupan kita. Baik di dunia ini maupun nanti ketika Tuhan datang untuk yang kedua kalinya. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama menjadi pribadi-pribadi yang tepat di dalam memilih jalan hidup kita, yaitu di jalan kebenaran, di jalan yang disediakan Tuhan, jalan yang istimewa. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami mempunyai Allah seperti Engkau, Allah yang selalu memberikan jalan keluar dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Apapun yang kami hadapi saat ini Tuhan, Engkaulah jalan, Engkaulah solusi dalam kehidupan kami.
Sehingga kami boleh menjadi umat-umat pilihan-Mu yang boleh menjadi berkat, yang boleh banyak memberkati orang-orang yang ada di sekitar kami. Dan kami boleh menuntun mereka berjalan di jalan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.